Halo, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang menyaksikan video saya ini, saya ucapkan terima kasih dan salam hormat dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang apa itu asuransi dan manfaat apa yang didapat dari asuransi, serta penjelasan tentang profil perusahaan asuransi Allianz di buku ini ya. Nah, ini dia bukunya. Tapi sebelum mengarah ke situ dan sebelum saya jelaskan, ibarat pepatah nih, tak sayang, tak kenal maka tak sayang maka tak kenal, itu maksud saya ya. Nah, maka dari itu Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Salam hormat dari saya buat Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sekalian semua. Perkenalkan, nama saya Maruli Simanungkalit. Sekarang ini saya bekerja selaku agensi di perusahaan asuransi Allianz. Nah, yang salam 5 jari menurut versi ala perusahaan asuransi Allianz nanti saya jelaskan ya. Jadi langsung saja saya jelaskan itu pengertian asuransi itu apa sih gitu kan, dan manfaat apa yang didapat dari asuransi gitu. Mungkin Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sudah banyak ketahui dan mendengar jawaban pengertian dari asuransi. Kalau menurut saya itu selaku agent di perusahaan asuransi Allianz, pengertian dari asuransi itu yaitu pengganti kerugian secara finansial ekonomi. Kedepannya ketika terjadi risiko, baik itu risikonya kena sakit berat, kemudian cacat, kemudian kecelakaan, kemudian meninggal, kemudian tua. Nah, ini banyak manfaat yang kita dapat. Nah, itu tadi, makanya pengertian dari asuransi itu pengganti kerugian secara finansial ekonomi ke depannya, dan tidak terjadi penyesalan seumur hidup ke depannya. Kenapa sih nggak masuk asuransi dari dulu sebelum menghindari risiko ini kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi, kita hargai dan hormati. Nah, langsung saja ya saya jelaskan tentang perusahaan asuransi Allianz. Nah, ini dia, di sini di buku ini ada profil penjelasan tentang perusahaan asuransi Allianz. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau masyarakat ataupun nasabah kami yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz, nanti kami akan jelaskan profil perusahaan asuransi Allianz dengan menggunakan buku ini. Jadi di sini semua lengkap profil-profil tentang perusahaan asuransi Allianz. Nah, langsung saja ya, saya buka halaman pertama. Nah, ini dia nama bukunya, buku blueprint ya. Nah, ini buku blueprint ini penjelasan profil perusahaan asuransi Allianz. Nah, halaman kedua, di sini ada Allianz Arena. Nah, ini mungkin udah tahu Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak ya. Nah, ini lambang negara sepak bola Bayern Munchen. Nah, ini dia, Bayern Munchen. Jadi negara Bayern Munchen ini sepak bola ini pakai asuransi Allianz. Nah, ini dia Allianz Arena. Ini ada ya, FC Bayern Munchen. Nah, langsung kemudian yang kedua, nah ini dia. Nah, ini profil perusahaan asuransi Allianz. Dia berdiri sudah 130 tahun. Nah, ini dia ya. Ini 130 tahun. Ah, ini 130 tahun ya, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak. Nah, ini dia, ada kategorinya dia Allianz ini. Tapi sebelum mengarah ke situ, saya akan menjelaskan berdiri dan lahirnya perusahaan asuransi Allianz. Jadi asuransi Allianz ini lahirnya di negara Jerman ya. Tepatnya perusahaan asuransi Allianz ini lahir di tanggal 5 Februari tahun 1890. Nah, ini perusahaan asuransi dan jasa keuangan terbesar di dunia, yaitu perusahaan asuransi Allianz. Sudah 130 tahun berdiri. Kemudian Allianz ini
mendapat 3 kategori. Yang pertama itu dia perusahaannya sehat dan kuat. Jadi peringkat kekuatan finansial perusahaan asuransi Allianz ini sangatlah kuat. Nah, ini sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Kemudian dia AA2. AA-nya huruf besar ya. Yaitu Standard and Poor's. Maksudnya itu sangat kuat. Very very strong. Very very strong. AA2. Nah, yang ketiganya A besar, A kecil baru 3 ya. AA3 maksudnya. Jadi di sini AA3 ini maksudnya kualitasnya sangat tinggi dan resiko sangat rendah. Very high quality and very low risk. Very low risk maksudnya ya dalam bahasa Inggrisnya. Risk bukan risik ya, risk. Nah, ini yang halaman keduanya. Ini stadion-stadion Allianz ada di beberapa negara. Nanti saya akan mengatakan kepada masyarakat ataupun nasabah kami yang bergabung masuk ke perusahaan asuransi Allianz. Nah, ini di sini ada ini ya, yang saya tunjuk pakai pulpen ini. Ini perusahaan-perusahaan yang mempercayakan dananya dikelola kepada perusahaan asuransi Allianz. Yaitu yang pertama itu ada Mastercard, yang kedua perusahaan otomotif mobil yaitu perusahaan Mercedes-Benz, kemudian ada perusahaan bank yaitu nama banknya Bank Dresdner Bank, kemudian HSBC, kemudian dia ada perusahaan otomotif mobil BMW, dan yang terakhir itu ada perusahaan Commerzbank. Nah, ini. Jadi dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi Allianz dari tanggal 31 Desember sampai dengan 2018 itu mencapai lebih dari 2,3 US dollar triliun. Nah, ini dia. 2 euro triliun sampai dengan 33 rupiah kuadriliun. Nah, ini dia. Ini Allianz ini. Ini Allianz ini sudah berkembang di 70 negara. Dia memiliki 88 juta nasabah. Nah, ini ya, saya bacakan ini ya. Allianz adalah perusahaan asuransi global terpercaya bermula dari perusahaan asuransi di Jerman. Seperti yang saya katakan tadi ya, di Jerman itu lahirnya perusahaan asuransi Allianz. Dia berasal dari negara Jerman itu. Jadi Allianz berkembang tidak hanya di Eropa tetapi juga meluas hingga Asia Pasifik dengan 88 juta nasabah di 70 negara. Nah, ini dia ya. Kemudian yang halaman ketiganya, ini dia juga ada arena balap ya, yaitu arena balap sepeda ini buat kaum disabilitas ini. Kemudian rally. Ini Formula One ini ya. Kemudian dia ini ada Allianz Arena juga ini. Jadi di sini ada membawa negara-negaranya sendiri ya. Nanti saya akan menjelaskan ini dan memperlihatkan gambar ini kepada masyarakat ataupun nasabah kami yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz. Nah, halaman berikutnya ini Allianz di Indonesia. Allianz di Indonesia itu tahun 1981 ya. Kelahiran kantor perwakilan di Allianz Indonesia. Ini tahun 1981. Kemudian tahun 1989 dia itu asuransi kerugiannya itu lahir. Ini PT Asuransi Allianz Utama tahun 1989. Ini ya. Kemudian dia tahun 1996 ini asuransi jiwanya lahir. Ini tahun 1996 kelahiran asuransi jiwa PT Allianz Life Indonesia. Ini gambar negaranya ya. 93 kantor keagenan di 52 kota-kota besar dengan kekuatan 28
28.000 agent tersertifikasi yang sudah memiliki ini ya, lisensi dan sah secara negara. Dan 7,2 juta jiwa tertanggung. Nah, ini. Untuk melihat lebih lengkapnya nanti saya akan jelaskan kepada nasabah saya yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz dan juga kepada masyarakat yang ingin masuk dan bergabung di perusahaan asuransi Allianz. Nah, jadi sekarang ini perusahaan asuransi Allianz itu yang buku ini sudah mencapai kedudukannya itu peringkat nomor 1 di dunia perusahaan asuransi. Nah, ini ada dia nih. Nomor 1 ya, perusahaan asuransi. Nah, ini jadi masyarakat itu tidak usah takut, Bapak, Ibu, Abang dan Kakak tidak usah takut mengenai perusahaan asuransi Allianz ini. Karena kedudukannya sekarang sudah peringkat nomor 1 di dunia perusahaan asuransi. Nah, ini dia gedung yang terbakar itu di San Francisco tahun 1906. Nah, ini dia. Dia ini total kerugian kebakarannya ini yang sudah diganti oleh perusahaan asuransi Allianz itu US dollar 350 US dollar. 350 US dollar maksud saya. Jadi kalau dirupiahkan itu, ini kejadiannya di San Francisco. Ini dia tahun 1906, tepatnya tanggal 18 April. Jadi yang diganti oleh perusahaan asuransi Allianz itu sebesar US dollar. Maksud saya itu 350 US dollar ya. Dari perusahaan asuransi Allianz kepada ini kantor atau gedung yang terbakar itu. Jadi kalau dirupiahkan dia ini sekitar 49 miliar ya. Wah, zaman-zaman ini tahun 1906 ini 49 miliar itu sudah banyak. Udah luar biasa itu ya kalau dengan tahun sekarang ini. Nah, ini dia klaim rekodnya ini. Klaim rekod asuransi Allianz. Klaim rekod asuransi Allianz itu asuransi Allianz Life Indonesia. Klaim dan manfaat tahun 2018. Tahun 2018 nih ya, klaim dan manfaatnya sampai dengan sekarang ini 6 triliun rupiah per tahun yang diberikan dari perusahaan asuransi Allianz kepada masyarakat ataupun nasabah kami yang bergabung masuk ke perusahaan asuransi Allianz. Dananya itu yang diberikan itu perusahaan asuransi Allianz kepada masyarakat itu sebesar 6 triliun rupiah per tahun. Nah, ini 16 miliar rupiah per hari. Jadi nggak usah takut ya Bapak, Ibu, Abang dan Kakak ataupun masyarakat yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz, karena perusahaan asuransi Allianz ini sangatlah bagus. Apalagi dia sudah menjadi peringkat nomor 1 di dunia. Nah, ini dia 328% RBC. RBC ini risk based capital. Maksudnya itu ini dana ini diawasi OJK. Jadi nggak usah takut, perusahaan asuransi Allianz ini adalah perusahaan yang patuh bayar pajak, kemudian diawasi oleh OJK. Tidak pernah telat ini perusahaannya pembayaran pajak, malah terbesar dia dan terunggul dalam hal pembayaran pajak di negara ya. Maksud saya itu kepada negara gitu, dan diawasi oleh OJK gitu. Nah, ini dia. Kemudian tadi kan saya sudah menjelaskan. Ini dia perusahaan asuransi Allianz sudah peringkat nomor 1. Nih di dunia asuransi ini dia ya. Ini dia. Nanti saya bisa jelaskan kepada Bapak, Ibu, Abang dan Kakak serta masyarakat yang mau bergabung masuk ke perusahaan asuransi Allianz. Kemudian dia menurut perusahaannya, nomor urut menurut perusahaan besar, Allianz itu peringkatnya nomor 43. Ini dia ya. Nah, kita halaman selanjutnya yaitu bukti klaim. Ini dia bukti-bukti klaimnya ya. Jadi
bukti-bukti klaim polis yang diberikan perusahaan asuransi Allianz itu kepada masyarakat itu banyak sekali, mulai dari puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan sampai miliaran rupiah. Dan Bapak, Ibu, abang dan kakak ingin melihat ataupun masyarakat ingin melihat klaim polis dari perusahaan asuransi Allianz itu bisa diklik dari situs website Google dengan nama situsnya klaim sakit kritis. Nah, di situ banyak sekali gambar-gambar mengenai tentang klaim polis yang diberikan asuransi Allianz kepada masyarakat yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz. Nah, ini dia. Jadi banyak juga, ada sih beberapa artis yang bergabung juga di perusahaan asuransi Allianz. Contohnya itu kayak macam si Julia Perez, kemudian si Denada, kemudian itu Agung Hercules, Olga Saputra, baru Mike Mohede. Yang baru-baru ini ada juga yang di Jakarta itu artis yang baru terkenal ya. Maksud saya itu baru terkenal dan bukan baru sih, sebenarnya sudah lama itu ya. Dan lagi naik daun, itu namanya Po Alpa ya kalau nggak salah ya. Po Alpa. Jadi dia lagi naik daun itu, Po itu. Ada kok videonya sama kami. Dia masuk asuransi Allianz yang di Jakarta. Jadi saya tadi kan ada memberikan gambar ini, salam 5 jari versi ala perusahaan asuransi Allianz. Ini maksudnya ini, salam 5 jari ini ada sakit, kemudian cacat, kecelakaan, kematian, dan meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi yang 5 jari ini ada artinya. Itu tadi artinya. Nah, arti dari salam dari 5 jari menurut ala versi perusahaan asuransi Allianz ini, apakah kita selaku masyarakat sudah siap dengan yang salam dari 5 jari ini yang sudah saya jelaskan tadi artinya? Nah, kita tidak tahu kapan itu akan datang sakit berat, kemudian kapan itu kecelakaan, kapan itu cacat, kapan itu meninggal, kapan itu tua, kita nggak tahu. Jadi kalau terjadi yang namanya resiko itu tadi, apakah kita sudah siap dari segi finansial ekonomi? Kemudian itu yang pertama ya. Yang keduanya, apakah kita tahu kapan itu datang risiko? Terus yang ketiganya, jika terkena risiko itu pakai apa kita harus menggunakannya gitu? Apakah kita pakai uang kita sendiri atau pakai dari asuransi Allianz? Mungkin Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sudah tahu lah gitu ya apa artinya gitu. Kemudian dia kalau mau sembuh itu butuh uang berapa gitu. Nah, untuk sakit kritis kan butuh uang besar gitu. Butuh uang besar ya. Jadi mungkin Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sudah tahu lah harus bersikap apa dan ambil langkah apa gitu. Itulah makanya saya jelaskan tadi, asuransi Allianz, asuransi itu sangatlah penting gitu. Maka itu kalau Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak mau masuk asuransi, masuklah ke perusahaan asuransi Allianz. Karena perusahaan asuransi Allianz itu bagus gitu. Tergantung pilihan Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak mau masuk ke perusahaan mana ya. Karena kan di sini saya sudah jelaskan, perusahaannya saja sudah kuat, sehat, bagus. Dia sudah berdiri sejak selama 130 tahun ya. Jadi udah luar biasa ini perusahaannya. Kemudian pun pengklaimannya pun tidak bermasalah gitu. Jadi harus cepat ditanggapin gitu. Jadi jikalau Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak mengalami masalah ataupun kendala, kami siap kok membantu. Bayangkan aja, kami di sini ada untuk Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak.
ibarat kita keluarga lah gitu. Jadi harus ada hubungan keluarga yang baik. Jika terjadi resiko ataupun apapun itu yang terjadi kepada nasabah kami yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz, kami siap membantu kok. Jadi gini ya, kalau ada bapak, ibu, abang, dan kakak yang mengatakan kepada bapak, ibu, abang, dan kakak bahwasanya asuransi itu tidak penting, itu salah gitu kan. Kemudian coba kita berpikir, ketika terjadi risiko, apakah orang yang mengatakan itu tadi kepada bapak, ibu, abang, dan kakak dan diri kita sendiri bahwasanya asuransi itu tidak penting, apakah dia bisa menolong? Mungkin jawabannya bisa kita tahu sendiri ya. Menurut saya itu tidak gitu. Kenapa? Ya karena disitulah kita nanti bakalan berpikir gitu kan. Bakalan berpikir harus ambil sikap dan tindakan apa gitu. Jadi inilah pentingnya dan sangat bermanfaat sekali serta berguna sekali asuransi ini kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang tua, kemudian saudara, keluarga, orang-orang yang kita sayang, yang kita hormati dan kasih. Itu sangatlah penting sekali asuransi itu ya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran ilustrasi kepada bapak, ibu, abang, dan kakak. Nah, ini kan mungkin kan banyak sekali yang mengatakan daripada masuk asuransi mending aku nabung ke bank. Nah, itu benar juga sih, tapi di satu sisi ada ini ya, ada perbedaannya gitu. Coba kalau kita perbedaannya itu bank sama masuk asuransi itu, misalnya nih ya, misal Anda tabung misalnya 300.000 per bulan ke bank ya, tahun pertama oke, tahun kedua oke, tahun ketiga oke, kemudian tahun keempat terjadi risiko gitu. Risikonya ini mungkin saya nggak tahu ya, banyak ini risikonya, baik itu sakit berat, kemudian dia cacat, kemudian kecelakaan, kematian, kemudian dia tua, kita nggak tahu ya. Nah, coba kita pikir secara logika, kita nabung di bank 300.000 per bulan, atau terserah bapak, ibu, abang, dan kakak lah, apakah itu bisa menolong gitu, bisa menolong tabungan kita ini, yang bisa menolong kita nggak ketika kita terjadi risiko sampai berapa tahun gitu. Nah, ini pasti tabungan ini bakalan habis gitu. Jadi kalau kita tidak ada asuransi ataupun yang namanya ini proteksi ya, proteksi itu maksudnya itu perlindungan, yaitu itulah asuransi itu manfaatnya itu. Jadi tidak akan habis uang kita itu, dan kita pun tidak akan mengalami kerugian finansial ekonomi ke depannya, dan tidak akan mengalami penyesalan seumur hidup. Nah, 300.000 itu ditabung ke bank itu tidak akan cukup untuk mengobati masalah resiko yang datang tadi, yang tidak diinginkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi, hormati, dan juga kasih. Itu tidak akan cukup. Nah, bapak, ibu, abang, dan kakak memberikan misalnya nih ya, premi 300.000. Nah, itu premi 300.000 itu premi paling kecil itu di asuransi Allianz. Jadi 300.000 dikasih, per bulannya dibayar ketika terjadi risiko. Nah, ini uang asuransi ini sangatlah bermanfaat gitu. Kenapa gitu? Ya kita bisa jadi tertolong gitu. Dan juga buat orang-orang yang kita sayangi, hormati, kasih, dan sayangi, itu dapat membantu dan menolong kita loh. Bayangkan loh, uang yang kita dapat dari perusahaan asuransi ini sangatlah banyak. Bukan uang kecil loh, uang besar. Mulai dari puluhan juta rupiah, kemudian dia ratusan juta rupiah, bahkan sampai dengan miliaran rupiah. Jadi kan luar biasa gitu. Nah, secara kita pikir logika, coba kita bayangkan. Kita bayangkan lagi ya, ilustrasi ya. Kita bayangkan sampai umur berapa tahun lah kita bisa mendapatkan, contoh nih ya, uang ratusan juta. Contoh kata ini misalnya 800 juta ataupun berapa lah gitu. Nah, ini mungkin kita sendiri yang tahu sampai berapa lama kita mendapatkannya.
kalau kita nabung ke bank. Tapi kalau seandainya kita masuk ke perusahaan asuransi Allianz, ya, saya sebutkan kenapa perusahaan asuransi Allianz, karena yang saya jelaskan di sini kan perusahaan asuransi Allianz. Nah, kita masuk dengan premi paling rendah 300.000. Ini nanti uang yang dipersiapkan dari perusahaan asuransi Allianz ini kepada masyarakat itu dia sudah mendapatkan puluhan juta rupiah, kemudian dia ratusan juta rupiah, kemudian dia miliaran rupiah gitu. Jadi kan luar biasa sekali bagusnya dan pentingnya asuransi ini. Apalagi kita seperti yang kita ketahui lah, misalnya terjadi risiko, dapat santunan uang sekian-sekian kan sudah sangat membantu gitu kepada masyarakat dan juga nasabah kami yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz. Jadi di sini saya ada ilustrasi kasus yang makanya kemudian dia sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi kasus keduanya. Jadi ini ya, ini kan ada ini seperti gambar ini ya. Gambar ini ibaratkan sebuah ember gitu. Jadi yang panah ke bawah ini, ini panah ke bawah ini ibarat kita lah mencari dan mengumpulkan uang selama ini. Inilah air ini kan masuk ini. Inilah kita tabung lah uang itu ya kan. Kemudian ini panah yang ke samping kiri ke kanan ini kita anggaplah ibarat pengeluaran gitu. Pengeluaran itu seperti ya kebutuhan hidup lah ya, seperti makan, sandang, pangan, papan gitu kan. Kemudian pembayaran anak sekolah, pendidikan, ini itu. Inilah ya, keluar sedikit lama-lama sedikit ya kan. Nah, kemudian ini bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya ini yang apa ya, yang kita istilahnya kita jaga-jaga gitu. Maksudnya apabila terjadi bocor ini, nah inilah maksud saya yang terkena resiko gitu. Seperti sakit berat, kemudian kecelakaan, kemudian dia meninggal dunia, kemudian dia tua gitu kan, kemudian cacat gitu. Nah, inilah dia. Jadi kita bekerja selama ini udah lama gitu kan, mungkin berapa tahun gitu. Yang kita cari inilah keluar sedikit demi sedikit ya. Kalau tidak ada inilah tadi pengeluaran itu, perincian itu, pembayaran ini, pembayaran itu gitu kan. Uang pengeluaran lah ini sedikit demi sedikit mengalir gitu kan. Lama-lama kan habis ini. Jadi kalau seandainya yang bawah ini jebol gitu, embernya jebol. Jebol itu maksud kata saya itu kena risiko ya, kena risiko. Apakah kita udah siap secara finansial ekonomi? Seperti yang saya sebutkan tadi, risikonya terkena sakit kritis, kemudian dia kecelakaan, cacat, kemudian meninggal, kemudian tua. Apakah kita sudah siap? Nah, inilah yang sangat penting sekali peranan asuransi ini. Jadi mungkin sudah banyak mengalami perkataan oleh omongan orang lain bahwasanya asuransi itu tidak penting. Kalau kita berpikir secara logika dan akal sehat, emangnya yang mengatakan itu tadi kepada kita bahwasanya asuransi itu tidak penting, emangnya dia nggak berpikir apa gitu kan? Apakah dia nggak berpikir ke depannya harus gimana gitu? Nah, inilah peranan asuransi ini sangat penting kepada kita sendiri, kepada orang tua, kemudian kepada orang-orang yang kita sayangi, hormati dan kasih. Ini sangat penting asuransi Allianz ini. Udah. Kemudian dia di sini saya akan membacakan ini ya. Ini ada menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Jadi jenis-jenis penyakit ini ya, menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Saya bacakan ya. Nanti saya akan mengasih tunjuk kepada nasabah ataupun masyarakat yang masuk dan bergabung di perusahaan asuransi Allianz ini. Saya bacakan yang pertama itu jenis penyakit yang banyak memakan uang untuk biaya perobatan. Yang pertama itu penyakit stroke. Jadi biaya perobatannya itu dalam waktu jangka panjang
itu sebesar 150 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Nah, itu ya tadi ya. Yang kedua, penyakit jantung, biaya perobatannya dalam waktu jangka panjang itu sebesar 250 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, penyakit kanker. Kanker itu biaya perobatannya dalam waktu jangka panjang yaitu 200 juta rupiah sampai dengan 2 miliar rupiah. Kenapa bisa mahal seperti itu penyakit kanker? Ya, karena biaya obatnya dan kemoterapinya mahal. Kemudian yang keempat, itu dia ada penyakit gagal ginjal dan cuci darah. Dalam waktu jangka panjangnya itu membutuhkan biaya 100 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Nah, inilah dia jenis-jenis penyakit menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia yang memakan uang untuk biaya perobatan. Banyak sekali ya. Jadi di sini sudah saya bikin keterangannya. Saya dapat dari kantor, kemudian dari dokter yang saya tanya, memang benar ini rincian-rincian untuk pengobatan biaya ini. Ini dia. Jadi di sini saya ada membacakan keterangan pertama itu. Saya tulis di sini di buku saya ini, buku catatan penting saya itu, saya bacakan ya Bapak, Ibu, Abang dan Kakak. Saya biar supaya kita bisa sharing gitu. Saya sharing kepada Bapak, Ibu, Abang dan Kakak ya. Menurut survei WHO atau Badan Kesehatan Dunia, di Indonesia meninggal tua dan kecelakaan itu 20%. Terkena sakit kritis sebelum meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia itu ini paling besar. Angkanya itu sebesar 80%, sehingga mengalami kebangkrutan ketika terjadi risiko itu yang saya sebutkan tadi ya, kayak macam sakit kritis, kemudian dia cacat, kecelakaan, kemudian meninggal, kemudian tua. Tua ini maksudnya ini kalau untuk yang orang-orang bersuku kayak macam ya banyak ya suku-suku di Indonesia ini ya, kayak macam suku Batak ataupun suku lainnya yang membutuhkan biaya-biaya adat lah gitu. Kan sangatlah penting ini, bermanfaat sekali asuransi ini karena tujuan utamanya itu sih dan intinya itu membantu dan menolong gitu ya, menolong masyarakat ataupun nasabah kami yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz. Jadi saya lanjutkan lagi. Nah, 80% itu yang terkena sakit kritis. Ini yang saya bilang tadi ya, itu adalah jumlah yang besar dan memiliki arti 4 dari 5 orang. 4 dari 5 orang itu terkena sakit kritis. Nah, ngeri kan? Jadi dia kalau di satu ruangan ada 50 orang itu, ada 40 orang terkena sakit kritis, berarti cuma 10 orang yang tidak kena sakit kritis. Peluang dan risikonya besar sekali ya. Nah, keterangan yang kedua saya akan membacakan. Jadi apa yang terjadi jika tidak bisa memiliki biaya pengobatan sakit kritis ini tidak siap? Maka 85% pasien yang terkena sakit kritis itu akan bangkrut jika tidak siap dananya. Nah, ngeri kan? Yang saya baca tadi keterangan keduanya. Nah, inilah menurut WHO ini atau Badan Kesehatan Dunia yang sudah saya katakan tadi, nama-nama penyakit yang banyak memakan uang untuk biaya perobatan. Nah, berbicara ke situ, apakah kita sudah siap mengenai finansial ekonomi ke depannya jika terjadi risiko tadi ataupun penyakit-penyakit tadi yang saya katakan kepada kita sendiri dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi, hormati dan kasih dan sayangi. Nah, di sini saya akan jelaskan dan garis bawahi tugas kami selaku agensi di perusahaan asuransi itu tidak mendoakan ataupun mengatakan yang enggak kepada masyarakat tentang asuransi ini, yang enggak. Bahkan kami mengatakan kepada masyarakat dan nasabah yang mau bergabung di perusahaan asuransi Allianz, kami mengatakan bahwasanya asuransi itu sangatlah penting dan bermanfaat sekali kepada kita sendiri dan juga kepada orang yang kita sayangi, hormati, kasih dan sayangi, gitu kan. Dan tugas kami di sini tugas kami selaku agensi
siap membantu dan melayani Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang bergabung dan masuk di perusahaan asuransi Allianz. Jadi tidak usah takut dan khawatir tentang perusahaan asuransi Allianz ini. Semuanya aman kok, aman. Selagi kita punya berkasnya itu maksud saya itu buku polis ya. Kemudian dia struktur pembayaran, iurannya per bulan, nggak usah takut bahwasanya klaimnya itu tidak akan dibayarkan ataupun digantikan oleh perusahaan asuransi Allianz. Tidak usah takut. Selagi kita punya buku polis dan struktur pembayaran itu, semuanya lengkap berkasnya, itu akan diberikan klaim polisnya itu dari asuransi Allianz, perusahaan asuransi Allianz kepada masyarakat yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz. Buktinya aja sudah banyak ya. Mungkin sudah ada yang mengetahui Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak, bahkan ada lingkungan ataupun tetangga sekitar ataupun teman kerja, keluarga atau rekan permainan, kawan-kawan permainan yang sudah masuk dan bergabung di perusahaan asuransi Allianz. Nah, bukti klaimnya aja sudah ada tuh di website Google-nya dengan nama klaim sakit kritis. Jadi di situ semua lengkap bahwasanya klaim-klaim polis asuransi dari perusahaan asuransi Allianz yang diberikan kepada masyarakat itu di situ banyak puluhan juta rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah, itu nyata, itu fakta itu. Dan itu tidaklah berbohong ataupun palsu gitu. Di situ dibikin bukti yang nyata. Karena apa? Karena perusahaan asuransi yang bagus itu dia akan memberikan foto-foto bukti yang nyata dan tidak palsu ke media sosial gitu. Dengan nama situs-situs websitenya itu ada gitu. Jadi banyak pun yang masyarakat yang mengalami kendala dengan perusahaan asuransi itu sebenarnya bukan salah perusahaannya ya. Sini garis bawahi ya, bukan salah perusahaannya. Tapi saya pun nggak tahu ya. Nah, menurut yang saya ketahui dapat perkataan dari lapangan, itu banyak yang salah itu di manusianya. Jadi manusianya itu kami selaku agent tidak menjelaskan mungkin ya produk-produk apa yang diambil sama masyarakat secara detail dan lengkap. Nah, di sini di perusahaan asuransi Allianz ini, Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak itu tidak usah takut. Di sini kami nanti akan jelaskan dengan detail tentang perusahaan asuransi Allianz ini dan produk-produk apa yang diambil oleh Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak dari perusahaan asuransi Allianz ini kami akan jelaskan secara lengkap sehingga kita nanti biar sama-sama enak dan sama-sama menjaga kepercayaan gitu. Nah, jadi kami pun selaku agensi yang bekerja di perusahaan asuransi Allianz ini siap membantu dan melayani Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang bergabung masuk ke perusahaan asuransi Allianz. Bayangkan loh, kami melayani dan membantu Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sampai umur 100 tahun loh. Bayangkan, perusahaan ataupun ada nggak orang yang mau membantu dan melayani Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sampai umur 100 tahun. Nah, jadi jangan dikatakan pekerjaan kami selaku agensi di asuransi itu tidaklah bagus. Itu salah. Bayangkan loh, kami membantu dan melayani Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sampai umur 100 tahun loh. Jadi jikalau terjadi kendala, silahkan kabarin kami. Kami siap membantu dan melayani Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak. Nah, bagi Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang berada di luar kota Medan ataupun yang berada di kota Medan ya, saya ceritakan yang berada di luar kota Medan itu asuransi Allianz itu sudah banyak. Jadi bisa dicari tahu di internet ataupun bisa ditanya sama keluarga ataupun rekan-rekan. Nah, bagi yang Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang berada di kota Medan ya, ini perusahaan asuransi Allianz ini ada banyak kantornya. Itu ada kantor cabangnya itu ada di Jalan Sutomo, kemudian dia ada di
belakang kampus AKBP Nomensen ya, tepatnya di komplek Real Jati Jackson. Nah, untuk kantor intinya, kantor pusatnya yang ada di Kota Medan itu tepatnya itu ada di Jalan Imam Bonjol, depan Rumah Sakit Siloam, Gedung Forum 9 lantai 6. Di situ perusahaan asuransi Allianz, kantor perusahaan asuransi Allianz, kantor pusatnya yang ada di Kota Medan ya. Jadi bisa datang ke sana dan melihat bahwasannya itulah kantor perusahaan asuransi Allianz yang ada di Kota Medan, ada di cabang dan ada di kantor pusatnya gitu. Jadi kalau Bapak, Ibu, Abang dan Kakak mempercayakan kepada kami selaku agensi ataupun kepada saya nantinya, jika diberikan kepercayaan untuk masuk dan bergabung di perusahaan asuransi Allianz ini, kami akan menjaga hubungan baik dengan Bapak, Ibu, Abang dan Kakak, dan membantu serta siap melayani Bapak, Ibu dan Kakak apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan dan Bapak, Ibu, Abang dan Kakak sudah bergabung di perusahaan asuransi Allianz ini ya. Jadi kalau untuk Bapak, Ibu, Abang dan Kakak sudah menggunakan BPJS, kami di sini garis bawahi ya, bukan mengatakan bahwasannya BPJS itu tidak baik, bukan. Garis bawahi, itu tidak ada kami katakan. Bahwa kami jelaskan di sini dengan jelas dan tegas, BPJS itu sangatlah bagus dan bermanfaat sekali buat kita. Karena di satu sisi juga menolong gitu. Jadi kalau Bapak, Ibu, Abang dan Kakak sudah memiliki BPJS, nanti kami akan menawarkan asuransi santunan kritis dan juga asuransi jiwa. Kenapa? Asuransi santunan kritis ini sama jiwa ini sangatlah bagus sekali. Dan Bapak, Ibu, Abang dan Kakak jikalau ingin mengambil asuransi kesehatan pun bisa. Tapi kami di sini dasarnya kepada Bapak, Ibu, Abang dan Kakak yang sudah ada BPJS, kami akan menawarkan asuransi santunan kritis dan asuransi jiwa. Asuransi santunan kritis ini maksudnya itu uang atau dana yang mudah dipersiapkan oleh perusahaan asuransi Allianz kepada masyarakat ataupun nasabah kami yang bergabung ke dalamnya. Jadi contoh nih ya, jadi namanya juga asuransi santunan kritis. Itu apabila terjadi kena penyakit berat. Contohnya nih, contoh ya, di usia muda misalnya lah kita bilang dulu usia 26 tahun. 26 tahun atau ya 26 tahun lah gitu. Atau yang muda lah gitu. Dia masuk pembayarannya 300.000 per bulan preminya gitu. Nah, dia nanti bisa mendapat asuransi santunan kritisnya ini ratusan juta. Tapi dia nilai ratusan jutanya itu saya tidak tahu pasti angka pasnya berapa karena dia ada hitung-hitungannya yang pasti. Tapi yang pastinya itu dapat angka asuransi santunan kritisnya ratusan juta. Dan kemudian dia asuransi jiwanya dapat juga ratusan juta. Jadi semakin kita usia masuk muda, maka semakin banyak nanti yang kita dapat nilai santunan uangnya. Berbeda halnya dengan yang sudah berumur gitu. Ada sih yang dapat puluhan juta, ratusan juta. Itu semuanya disesuaikan dengan tagihannya per bulan, kemudian disesuaikan dari segi umur. Nah, sekarang ini asuransi Allianz itu di tahun 2019-nya memiliki produk terbaru. Produk terbarunya itu unggul, yaitu untuk asuransi kesehatannya bisa dipakai berobat dalam negeri di rumah sakit yang hebat ya, disesuaikan dengan umurnya, kemudian premi per bulannya. Kemudian yang kedua itu bisa dipakai berobat ke luar negeri. Itu disesuaikan juga dengan tagihan premi per bulannya dan umurnya. Dan yang kedua itu produk terbarunya itu tadi kan produk pertama asuransi kesehatannya. Nah, yang produk keduanya ini ada asuransi jiwa. Jiwanya itu dia mencapai nilai santunan 1 miliar dan 3 miliar. Nah, ini dia buktinya. Ini saya kasih tunjuk buktinya ya. Nah, ini 1 miliar nih. Nah, inilah dia asuransi jiwanya. Nah, ini.
Jadi kalau Bapak, Ibu, Abang dan Kakak mau ngambil asuransi jiwa ini, bisa nanti hubungi saya dan kabarin saya, nanti saya akan berikan nomornya. Ini dia ya, asuransi jiwa ini 1 miliar ini. Ini disesuaikan dari segi umur dan juga kategori jenis kelamin pria dan wanita, kemudian premi bulanannya. Nah, ini udah disiapkan ini asuransi jiwa ini sebesar 1 miliar oleh perusahaan asuransi Allianz. Nah, ini ya. Kemudian dia 3 miliar. Nah, ini asuransi 3 miliarnya. Nah, jiwanya. Jadi di sini berbeda dengan yang ini tadi ya, yang 1 miliar ini. Nah, ini kan 3 miliar. Nah, 3 miliar ini di sini ada terbagi 3 bagian, yaitu bagian pertama kecelakaan, yang kedua sakit kritis, yang ketiga meninggal dunia. Jadi kalau Bapak, Ibu, Abang dan Kakak mengambil ini asuransi jiwanya 3M ini, kena aja risiko dari satu ini sudah dapat 3 miliar. Nah, ini udah disiapkan oleh perusahaan asuransi Allianz. Nah, jadi sangatlah bermanfaat ini ya, dan menguntungkan buat masyarakat ataupun nasabah yang bergabung di perusahaan asuransi Allianz. Nah, ini dia. Nah, jadi buat Bapak, Ibu, Abang dan Kakak yang berada di Kota Medan maupun luar Kota Medan ingin bergabung di sebuah perusahaan asuransi Allianz, segeralah masuk dan bergabung di perusahaan asuransi Allianz, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita hari ini, esok, dan kedepannya. Maka dari itu